Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Ya Allah, saking semangatnya suara saya melejit. Masya Allah. Bu, masih ingat gak Bu tema kita hari ini apa Bu? Pasti lupa. Nah, kita ingetin ya buat jamaah yang ada di rumah juga. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah yang sabar ya Bu, anak itu rezeki. Masya Allah, tadi guru-guru kita juga sudah menjelaskan ada kaitannya mengenai anak dan cara kita mendidik anak itu bagaimana. Jadi kalau kita udah stres di rumah, bapak-bapak juga bener gak Pak? Cari kerja lebih enak kalau misalnya di rumah tentrem atau lagi marah-marah ibunya Pak? Nah, anak-anak juga sama, Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita bahas lagi tema kita yang Masya Allah ini. Saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini, silakan. Emosi karena sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah, seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah nekat membakar sekolahnya sendiri. Dari pemeriksaan polisi ada 2 ruang kelas dan 1 ruangan penyimpanan arsip ludes terbakar. Polisi pun mengungkap tersangka diduga membuat api dari bahan bakar minyak yang dimasukkan ke dalam botol minuman kesehatan. Dalam rilisnya pada Rabu siang, Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengungkapkan RSE 14 tahun sebagai pelaku pembakaran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini memang kita tidak bisa menganggap remeh permasalahan kesehatan mental zaman sekarang. Benar gak Bu? Pak, setuju ya Pak? Kesehatan mental itu penting banget kita perhatikan. Karena mungkin zaman sekarang tuh beda kayak zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu, mungkin informasi yang masuk ke dalam kepala kita tidak sebanyak saat kita sekarang megang gadget gitu ya. Sekarang informasi itu per sekian detik masuk ke dalam kepala anak kita. Kita juga sudah tahu. Nah makanya nih, saya pengen nanya juga nih sama guru kita Habib Usman, izin Habib Usman, aku pengen tanya nih. Ini masih berkaitan nih Bib, sama tadi sekolahnya dibakar Bib, gimana menurut Habib tadi? Itu nggak benar. Nggak benar ya. Bagaimana kita bisa menyembuhkan kesehatan mental anak di lingkungan keluarga dan sosial yang memang sering dibully, terus di rumah juga dimarahin Bib, aduh kasihan banget. Nah ini mau Double dong berarti. Double berarti Bib. Itu mentalnya bakalan keganggu. Nah itu dia, mohon penjelasannya Habib ya, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Karena apa? Karena kalau orang tua tidak mendidik anaknya dengan didikan yang baik, maka di luarnya, maka nanti anak itu akan berlaku dengan tidak baik. Akhlak yang tidak baik, akhlakul gabiha, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk, perbuatan yang buruk. Akhirnya apa? Dampaknya dia membuli teman-temannya, dia berbuat buruk terhadap temannya, dia kurang ajar terhadap gurunya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari usia 0 tahun atau berada dalam kandungan, anak sudah didengarkan Al-Quran, sudah diajarkan kebaikan, diajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari usia 0 tahun. Diingatkan istighfar, minta ampunan kepada Allah. Awalnya kan kita kalau punya anak diazanin. Agar apa? Ingat kepada Allah. Didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Ajarkanlah mereka, kasih tahu. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang bagus. Kalau di rumah anaknya didik dengan didikan yang bagus, kalau di sekolah dididik dengan didikan yang baik oleh gurunya, maka sampai rumahnya kita tahu anak kita dibully. Jangan kita omelin anaknya, tapi kita nasihatin, suruh istighfar, minta ampunan sama Allah. Kalau ada yang bully kamu adukan sama gurunya, biar gurunya nanti menegur murid tersebut. Kalau kamu masih dibully lagi, maka kamu laporin sama orang tua. Orang tua biar lapor ke gurunya, agar gurunya apa? Menegur daripada orang yang bully tersebut. Ada apa? Ada aturan yang harus kita jalankan. Kalau misalkan anak kita udah di luar dibully, di rumah dia dibully, akhirnya apa? Anak ini kena gangguan mental. Makanya anak tersebut kalau sudah misalkan dibully di luar dan di rumah, maka kesian anaknya, hancur pikirannya, jiwanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak juga harus diajarkan didikan agama. Suruh istighfar, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang anaknya, hadirkan ke majelis taklim. Untuk apa? Menuntut ilmunya Allah, agar punya basic agama yang kuat. Sehingga apa? Menjadi anak yang sabar, anak yang bersyukur, anak yang ikhlas, anak yang menerima daripada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak sudah dibasiki dengan agama, ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dia bisa punya rem dalam kehidupannya. Jadi kalau misalkan anak diajak maksiat, enggak lah, ini dosa, nggak boleh, saya nggak ikut, saya pulang. Kalau misalkan dibully sama temannya, dia istighfar, astagfirullahaladzim, teman saya ternyata teman yang gak baik, teman yang zalim. Dia akan
keluar dari lingkungan tersebut dan dia main sama teman yang lain. Ya betul Jadi sih, Beb. dididik di rumahnya. Didik di rumah, betul. Saya selalu mengajarkan anak saya, kalau misalkan dibully, maka lapor sama gurunya. Ya, setuju. Ya kan? Tapi tetap dalam hatinya astagfirullahaladzim. Ini adalah contoh akhlak yang buruk. Nah itu Masya Allah, pentingnya orang tua yang suportif terhadap kesehatan mental anak ya, karena kasihan juga. Mungkin kalau udah parah Bib, kalau misalnya kan biasanya kita laporin ke gurunya marahin tuh si pembuli, nanti malah lebih parah biasanya. Itu udah kayaknya lingkungannya harus diganti kali Bib ya. Nah kalau misalkan seperti itu, orang tuanya harus turun tangan, Nah, panggil orang betul, tuanya lagi. betul. Karena kalau nggak itu nggak akan selesai. Betul, dan penting juga untuk doain terus anaknya Betul. ya, Masya Allah. Bu, Pak. Pak inget ya Pak, anak-anaknya tuh ditanya kalau pulang sekolah. Karena saya dulu tuh seneng banget kalau pulang sekolah gitu ya, ditanya sama orang tua saya gimana hari ini. Akhirnya bisa cerita, kadang anak tuh mungkin malu juga. Nah makanya langsung aja juga sekalian kita tanya nih sama Ustadz Maulana. Ustadz, ini bicara soal banyak anak banyak rezeki. Aku Banyak anak, banyak rezeki. Benar, selalu penasaran. Banyak banget gitu ya yang curhat juga di media sosial. Aduh, saya banyak anak tapi sekolah tuh mahal. Sekarang beli buku mahal. Mana harus beli laptop buat ini, buat sekolah kan. Nah, itu sebenarnya kejadian seperti itu. Apakah benar gak sih kalau kita bermuasabah lagi? Apakah itu karena dosa kita makanya rezeki kita seret? Mungkin yang lalu-lalu. Atau mungkin salah dalam mendidik anaknya? Nah ini pertanyaan saya, gimana nih Ustadz? Mohon penjelasannya dulu, silakan. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Azifah, Masya Allah. Satu hal buat kita, kepada semua orang tua dimanapun berada. Dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah kita akan menemukan di ayat 59 Allah bertanya, siapakah yang memiliki anak? A'antum tahlikuna am nahnu khaliqun? Apakah saya atau kamu? Maka dalam kitab Az-Zinatul Asrar disebutkan kita dianjurkan menjawabnya bal anta ya Rabb. Apa artinya? Engkau ya Allah pemiliknya. Karena dalam hal ini anak itu merupakan pintu rezeki. Anak itu merupakan pintu rezeki. Begitu banyak orang tua yang tidak punya rumah, anaknya yang beliin rumah. Betul? Kebayang nggak? Aku pernah diri di mana itu? Di anaknya ada sekitar 9 orang. Dan 9 orang itu ngirim ke ibunya 5 juta satu anak. Masya Allah. 45 juta sebulan. Nangis ibunya. Dia berkata, kenapa bukan 20 anak saya? Allah. Ini cuma 9, tau gitu 20. Kalau ibu-ibu masih kurang aja Ustaz ya. Udah 45 juta, minta anaknya 20. Iya luar biasa. Malah ada anaknya itu dibeli, buatin kos-kosan, rumah kontrakan buat orang tuanya. Ya Penghasilannya bukan orang tuanya. Ya Allah. Ini real loh. Oh iya. Data, kalau tidak percaya tanya manajer saya Mas Jaki. Based on true story nih kayaknya ini. Satu hal buat kita. Ada rezeki anak. Ini lahan pahala. Bahkan anak itu bisa menjadi amal jariah. Betul tidak? Kan ada amal soleh, ada amal ibadah, amal jariah. Amal jariah itu mengalir terus. Kebayang nggak kalau kita punya anak mendoakan kita, mengirimkan pahala buat kita kalau kita sudah meninggal. Saya katakan, anak-anakku inilah kekayaan untukku. Betapa bagaimanapun banyaknya rumahmu, tidak ada rumah yang berdoa. Ya Allah. Tidak ada mobil yang berdoa. Dan ingat tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman, Masya Allah, wa ma min dakbatin fil ardi illa Allah rizqa. Semua sudah ditetapkan ada rezekinya. Mohon maaf Bu, anak lahir datang dengan rezekinya. Datang dengan rezekinya. Buktinya lahir langsung ada ASI, air susu ibu. Betul tidak? Ya Allah. Jadi bicara soal rezeki itu sebenarnya rezeki itu bukan hanya uang ya Ustadz ya. Kan kebahagiaan, Kebahagiaan, anak yang kebersamaan. soleh. Wah, kebayang nggak ada yang lagi berkemah sama anaknya? Ya Allah, itu mah aku kemarin. Seneng nggak? Seneng dong, seneng banget. Itu nggak bisa dibayar pakai apapun karena waktu kita sama anak tuh cuma sebentar kan. Ya. Makanya aku maksimalkan sebisa mungkin. Ya udah kalau gitu Ustadz Maulana, terima kasih ya, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat gak Bu?
Jangan ngantuk ya Bu. Nah, biar gak ngantuk nih, sekarang saya mau tanya dulu. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Waduh, banyak banget. Karena banyak yang mau bertanya, sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Tadi di sebelah sini pada angkat tangan semua pengen bertanya. Yang di sebelah sini juga angkat tangan. Tapi tadi saya ngelihat yang sebelah sini lebih semangat. Izin ya Bu, saya kasih kesempatan dulu yang sebelah sini. Baik Bu, namanya siapa? Dari mana? Saya Nila Kumala Nila dari pengajian Masjid Al Hidayah. Di daerah? Kemayoran. Jakarta Pusat. Masya Allah, nggak begitu jauh berarti Ibu. Ya. Nah Ibu, kira-kira apa nih Bu yang mau ditanyakan sama guru-guru kita? Silakan Bu, pertanyaannya apa? Gini Pak Ustadz, kadang-kadang anak-anak suka minta duit. Padahal orang tuanya nggak punya. Oh. Bagaimana cara menghadapi anak itu suka mengancam orang tuanya? Aduh, baik. Makasih. Mana anak itu? Ustaz, Ibu kaget loh. Bisa-bisanya ngancam orang tuanya. Boleh kayak gitu ya. Baik Ibu, silakan duduk Ya, kembali. makasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini pertanyaannya nih pasti nih mewakili ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah nih. Ini akan langsung dijawab sama Habib Usman nih. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua itu harus bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Tidak bisa disalahkan anaknya, tapi orang tuanya. Bahasa Ustadz Maulana tuh, tidak ada orang tua yang gimana Ustadz? Tidak ada anak yang nakal. Tidak ada anak yang nakal. Tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak bodoh, tapi orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi nakal. Didik dia dengan kalimat-kalimat yang bagus, kata-kata yang bagus, ajarkan kalimat tolong, terima kasih, alhamdulillah, bersyukur, ajak ke majelis salim, ajak tempat sholatnya, sholat berjamaah, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sehingga anak itu menjadi anak yang baik. Nggak jadi anak yang, wah kalau nggak dikasih duit ngamuk-ngamuk. Enggak. Karena apa? Karena dia udah bersyukur, berterima kasih kepada Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Terima kasih Habib, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih, pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya sama guru-guru kita? Masya Allah. Sekarang aku kasih kesempatan buat ibu yang di ujung sana. Masya Allah. Ibu boleh berdiri ibu di sini? Ibu kenalan dulu dong Bu, namanya siapa? Assalamualaikum Bu, takut ya? warahmatullahi Dekat aja, Bu. wabarakatuh. Dekat aja Bu, nggak apa-apa. Jangan kedeketan juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ibu Nova. Ibu Nova, baik dari mana Ibu Nova? Saya dari Al Hikmah. Al Hikmah, Ya. Jakarta? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Masya Allah. Baik, Ibu boleh langsung tanyain kira-kira apa pertanyaannya Bu? Saya tuh mau bertanya, anak itu adalah sumber rezeki kita. Bukan Betul. berarti anak adalah pundi-pundi buat pencarian kita. Nah, anak yang bersumber rezeki buat kita adalah anak yang soleh, soleha. Betul. Yang kelak mendoakan kita Masya Allah. di saat kita membutuhkan doa lah, bukan lagi membutuhkan materi. Betul. Nah, bagaimana orang tua atau kita yang tidak punya anak, bagaimana sumber rezekinya itu apa? Yang belum punya anak bagaimana? Bagaimana rumah sumber rezekinya itu apa jadinya? Baik, Masya Terima Allah kasih. Ibu. Makasih ya Ibu, pertanyaan Masya Allah bagus banget nih. Karena anak itu katanya sumber rezeki, tapi bagaimana bagi orang tua yang mohon maaf sekali belum dikaruniai anak? Mungkin akan dijawab oleh Ustazah Sifa nih, silakan Ustazah. Terima kasih Bang Mikdad, Ustadz Maulana, Habib Usman, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, ibu jamaah sekalian, para bapak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sekali lagi pasti pengen dikaruniakan anak yang solih dan solihah, betul ya? Betul. Tetapi sekali lagi ada orang yang memang Allah kehendaki dia punya anak selama di dunia, tapi ada juga yang dikehendaki dia tidak punya anak sama sekali. Padahal ada yang bilang anak itu sumber rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak anaknya, makin banyak rizkinya. Makin banyak keturunannya, makin banyak karunianya. Apakah hanya orang yang punya anak saja yang punya rizki banyak? Lantas bagaimana Ustazah kalau saya nggak punya anak? Saya dikatakan divonis mandul ataupun tidak punya keturunan sama sekali. La tahzan, jangan bersedih para jamaah sekalian. Rizki itu maknanya luas. Rizki itu bukan cuman bermakna anak saja.
Memang selepas habis kita sholat kita nggak pernah ketinggalan doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepadaku suami, istri, pasangan, anak cucu keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Jadi rizki itu bentuknya banyak, bukan cuma anak. Punya suami solih itu juga rizki. Punya istri solihah itu juga rizki. Rizki atau enggak Pak? Rizki enggak? Punya istri enggak banyak nuntut, rizki enggak? Punya suami ngasih uang belanja sehari 10 juta, rizki enggak? Rizki benar, tapi jarang yang dikasih segitu ya Bu ya. Jadi apapun yang kita miliki, sesuatu yang membuat kita makin dekat kepada Allah, itu yang namanya karunia, rizki terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi para bapak, para ibu sekalian, khususnya yang ada di rumah, jangan bersedih yang gak punya anak. Walaupun dalam hadis Rasulullah SAW ada dikatakan, ya, salah satu amal jariah yang tidak akan terputus nantinya kelak kalau kita sudah meninggal, awwaladin sholihin yada'ulah. Punya anak soleh yang mendoakan. Tapi saya nggak punya Ustadz, saya nggak punya ustazah, nggak ada yang doain. Tenang, anak ini maknanya walad ini kata para ulama bukan cuma anak kandung, tapi anak didik yang kita ajarin ilmu, anak-anak yatim yang kita kasih makan, anak-anak tetangga, keluarga yang kita didik dengan agama. Insya Allah itu juga jadi rizki doa kebaikan buat kita bekal nanti di akhirat. Maka kalau kita bilang Bang Mikdad, ya Allah, saya nggak mau rizki apapun dari kamu, kalau kata para ulama ya, Robbila tarzukuni laqalallah, tapi Allah akan tetap mengatakan bal arzukuka, tenang, aku akan ngasih rizki buat kamu tapi dalam bentuk yang berbeda. Masya Allah. Jadi macam-macam rizki. Allah itu maha adil ya, dan Allah tahu kapan waktu yang tepat mungkin diberikan rezekinya. Masya Allah. Ustazah terima kasih, Masya Allah. Tuh Bu, jadi kita kalau misalnya mohon maaf nih, rezeki kita seret, coba perbanyak sedekah sama anak-anak yatim piatu. Masya Allah, insya Allah didoain dan insya Allah doanya ijabah, amin amin. Nah Ustadz, ya kenapa? Ustadz, aku butuh nih nanya lagi, ini bahaya banget nih Ustadz. Masih bahayanya. Kadang nih ya, aku tuh kalau misalnya anak lagi ngambek, suka bingung ngadepinnya gimana, mau minta maafnya tuh bingung, kan gengsi kita sebagai orang tua gitu. Gini, lebih bagus praktek. Nih aku praktekin misalnya. Mikdad jadi anak saya. Ya Allah. Bapak pokoknya aku mau HP, wah gak mau tahu. Beliin HP sekarang juga, kalau gak aku ngambek gak mau ngomong sama papa lagi. Kok sama dengan anak saya? Nah, kalau ngambek seperti ini ada solusinya. Mau tahu? Menghadapi anak yang ngambek, solusinya adalah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Makasih salam. Ya Allah, bukannya dibeliin HP.